Anak laki-laki itu hanya memungut ranting kering dari tanah. Dengan satu ayunan santai dia membelah batu uji pedang menjadi dua. Padahal kekerasan batu uji pedang setara dengan berlian. Banyak pendekar pedang mencoba meninggalkan bekas di atasnya tapi tak berhasil. Justru pedang mereka sendiri yang patah. Batu uji pedang itu telah disimpan di sekte selama 100 tahun. Sebelumnya, hanya ada 2 orang yang mampu meninggalkan bekas pedang di atasnya. Mereka semua adalah jenius pedang yang terkenal di wilayahnya. Alasan anak laki-laki bisa membelah batu itu, karena dia adalah seorang dewa pedang. Untuk menembus batas seni pedang, dia bereinkarnasi setiap 100 tahun sekali. Sekarang adalah reinkarnasi ketiganya. Di kehidupan ini dia terlahir sebagai anak laki-laki dari selir ketua sekte. Sejak kecil tubuhnya lemah dan sering sakit. Sampai hari ini akhirnya tak sanggup bertahan dan meninggal. Setelah roh dewa pedang masuk ke tubuhnya, barulah anak itu tersadar kembali. Namun tabib mengatakan itu hanya kesadaran sementara sebelum kematian. Satu-satunya cara untuk hidup adalah meminum obat suci milik sekte. Tapi ibunya hanyalah selir biasa di kediaman ketua sekte. Ditambah lagi anak itu tidak bisa berlatih pedang. Jadi sama sekali tidak berhak mengincar obat suci. Untungnya keesokan harinya adalah hari dimulainya ujian sekte. Siapapun yang lulus akan punya kesempatan mendapatkan obat suci. Maka sang ibu membawa anak itu dengan harapan terakhir menuju sekte. Kebetulan mereka melihat para murid sedang berlatih di depan batu uji pedang. Sang ibu berkata pada anaknya untuk tidak berkeliaran. Sementara dia pergi lebih dulu mencari ketua sekte. Setelah ibunya pergi, anak laki-laki itu mendekati batu uji pedang. Dengan santai menggunakan sebatang ranting dia membelah batu itu menjadi 2. Saat ketua sekte datang bersama orang-orang, semua langsung terkejut. Putri ketua sekte yang dikenal sebagai jenius muda terbaik, langsung menyadari keistimewaan bekas pedang itu. Ketua sekte pun langsung memerintahkan anak buahnya mencari pelaku, jika bisa merekrutnya. Menjadi penguasa dunia kultivasi hanya soal waktu. Anak laki-laki itu pun maju dan mengaku dialah yang membelah batu tersebut. Tapi semua orang malah menertawainya. Anak kecil lemah seperti dia, tingginya bahkan belum setara sebilah pedang, berani mengaku membelah batu uji pedang. Apalagi ketua sekte jelas takkan memberikan obat suci pada anak tak berguna seperti itu. Sang ibu pun segera berlutut memohon, meski kepalanya berdarah karena terus bersujud. Ketua sekte hanya memberinya kesempatan mengikuti formasi ujian sekte. Padahal bahkan seorang dewa pedang butuh 3 jurus untuk menembus formasi itu. Seorang pria di samping langsung maju. Tiba-tiba muncul penghalang di luar formasi. Patung memunculkan 2 pedang di tangannya. Beberapa tebasan energi pedang menyerang mendadak. Namun semuanya dengan mudah dikalahkan oleh pria itu. Tapi di tahap kedua terdapat puluhan ribu tebasan energi pedang yang saling bersilangan. Semua yakin dia akan menembus formasi dengan mudah. Namun anak itu pelan berkata, dia butuh setidaknya 10 jurus untuk melewatinya. Pria itu pun langsung mengeluarkan teknik pedangnya yang terkuat. Akhirnya dia baru berhasil menembus formasi dengan 11 jurus. Saat mendarat dia masih sempat mengejek anak itu sebagai sampah. Berani mengincar benda suci sekte. Ibunya hendak maju menembus formasi. Tapi putri ketua sekte lebih dulu maju. Dan menggunakan teknik pedang dasar untuk mengajarkan cara menembus formasi. Dengan 2 jurus dia berhasil melewati formasi. Saat giliran sang ibu maju. Tahap pertama, dia meniru gerakan putri ketua dan berhasil menembus dengan mudah. Namun di tahap kedua, energi pedang datang seperti badai. Dengan kekuatannya jelas tak sanggup menembus formasi. Melihat itu anaknya segera memberitahu cara menembus. Cukup lemparkan pedang ke langit. 1 jurus cukup untuk menang. Langsung terdengar tawa dari sekitar. Tak ada yang percaya anak yang tak pernah berlatih pedang bisa memberi cara menembus formasi. Tapi saat ribuan energi pedang menyerang sang ibu, dengan terpaksa dia mencoba teknik yang diajarkan anaknya. Dalam sekejap, semua